Shalom, selamat malam Ibu, Bapak, Oma, dan Opa dimanapun kita berada. Salam sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Yesaya Trisno Wahyudi, anggota PKLU Jemaat GPIB Gria Mulia Purworejo. Selamat berjumpa kembali dalam program Dewan PKLU, yaitu saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, puji syukur dan berterima kasih atas berkat Tuhan berupa kekuatan dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkannya di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Ibu, Bapak, Oma dan Opa, bacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-7 yang menyatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi dan kambing, domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya. Firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini, dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu
Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Demikian pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Selanjutnya akan saya bacakan renungan malam hari ini yang terambil dari Sabda Bina Umat atau SBU. Dengan tema berbeda dalam hidup. Umat Tuhan dan bukan umat Tuhan tidaklah berbeda secara fisik atau lahiriah. Asal-usul daerah, kebangsaan, budaya, afiliasi politik, hingga relasi ekonomi tidaklah berbeda antara umat Tuhan dan bukan umat Tuhan. Berarti terdapat hal yang fundamental jika hendak mencari perbedaan antara umat Tuhan dan bukan umat Tuhan. Perbedaan tersebut lebih substansial karena terkait dengan aspek batiniah berupa cara hidup atau gaya hidup. Termasuk yang berbeda adalah dalam cara memandang realitas kehidupan. Juga berbeda dalam membangun relasi dengan yang dipercaya sebagai Tuhan. Orang yang disebut umat Allah mempunyai rasa percaya yang tinggi kepada Tuhan. Ia hidup beriman dan mengandalkan Tuhan dalam laku hidupnya sehari-hari. Ia optimis dalam memandang hidup dan terus mengandalkan Tuhan di saat-saat sulit sekalipun. Gaya hidupnya pun mencerminkan kasih, keadilan, bela rasa, dan suka berdamai. Bahkan ia menjadi hidupnya sebagai cermin bagi orang lain untuk mencontoh atau meneladaninya. Ia senang menyukakan hati orang lain ketimbang menjadi batu sandungan bagi sesama. Kisah tulah kelima, penyakit sampar pada ternak, adalah bagian yang tak terpisahkan dari kisah besar tentang cara Allah membela dan membebaskan sebuah bangsa Israel dari situasi ketertindasan yang mereka alami. Untuk kesekian kalinya, Allah menunjukkan jati dirinya sebagai Allah yang hadir dalam karya untuk membebaskan yang lemah dan memberi pengharapan tentang hidup baru. Tidak tanggung-tanggung, Allah yang memberi kehidupan bagi seluruh makhluk ciptaan. Kini ia menghadirkan kematian terhadap seluruh ternak orang Mesir. Tujuannya untuk mengubah hati Firaun yang keras agar bersedia membebaskan Israel. Tetapi sekali lagi, Firaun tidak bergeming. Upaya Tuhan sendiri membuat perbedaan antara ternak orang Mesir yang mati dan ternak orang Israel yang tetap hidup tidak berhasil mengubah hati Firaun. Ia tetap memilih mengikuti kata hatinya yang melawan Allah.
Baiklah, kita kembali di dalam berdoa. Kembali ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang selalu Engkau berikan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari berupa kekuatan dan kesehatan. Berkati untuk ibu, bapak, oma, dan opa dimanapun mereka berada, agar dapat melaksanakan aktivitasnya sepanjang hari. Berkati juga untuk Dewan PKLU GPIB di dalam tugas dan pelayanannya, agar dapat menjangkau ibu, bapak, oma, dan opa dimanapun mereka berada, agar tetap setia untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan di dalam program Dewan PKLU. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Berkati untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, baik dari pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah. Berikanlah roh kebijaksanaan di dalam melaksanakan tugas pemerintahan, agar dapat melaksanakan dengan baik dan benar, penuh dengan tanggung jawab. Ya Tuhan, malam hari ini merupakan bagian dalam hidup kami. Berkati agar kami dapat tidur dengan tenang dan damai dalam naungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah doa dan permohonan yang kami naikkan di dalam Putra-Mu yang kudus dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin.